Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu segenap pengurus Mushola Nurul Hidayah yang kami hormati, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama Jati Pandai, para pemuda dan pemudi, umumnya hadirin wal hadirat sidang jemaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa beruntung apa yang menjadi keberuntungan kita. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tamu yang mulia, bulan yang agung, bulan penuh rahmat, bulan maghfirah. Bisa saja mungkin sebagian di antara saudara kita yang mungkin tahun kemarin hadir bersama-sama kita, ikut berpuasa, ikut pula sembahyang tarawih pada malam itu. Mungkin tahun ini beliau lah duluan mudik, ya, lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak dapat berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang diberikan umur panjang, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga dapat berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, jangan sampai kita sia-siakan, ya, karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin, yang bisa memastikan apakah umur kita masih sampai kepada Ramadan tahun depan. Kalau Ramadan itu tetap ada, Pak, ya, yang kita khawatir umur kita tidak sampai. Jadi mumpung kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini, jangan sampai sia-sia. Ya, semangat ibadah, ya, tadarus Al-Quran, tarawih pada malam harinya. Kesempurnaan ibadah Ramadan itu terletak pada keseluruhan paket yang bisa kita selesaikan. Kalau paket-paket Ramadan tidak kita selesaikan dengan baik, tentu nilainya di penghujung Ramadan juga kurang. Apa saja yang disebut dengan paket Ramadan
Yang pertama, puasa Ramadan itu sendiri itu wajib. Kemudian paket Ramadan yang kedua, sholat tarawih. Ya, sebab sholat tarawih itu di bulan Ramadan ada kan? Iya kan? Iya. Sholat tarawih itu sekali setahun itu bertamunya. Dia sepaket dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan tiba, tarawih pun tiba. Nah, kalau kini kita sesuaikan tarawih, nah, maka tidak bisa kita bertamu lagi sesudah Ramadan, karena tarawih itu sepaket dengan Ramadan. Kemudian paket yang ketiga di bulan Ramadan itu juga menunjang kesempurnaan ibadah puasa, itu paket tadarus Al-Quran. Ya, boleh sendirian, boleh mungkin bersama-sama di musola, boleh mungkin dengan keluarga di rumah, silakan. Pokoknya ya di bulan Ramadan itu jangan sampai kita lewatkan. Ya, kalau bisa, kalau tidak berulang kali, satu kali kita batal bulan Ramadan. Kemudian paket infak sedekah. Ya, paket infak sedekah, kemudian zakat fitrah. Ya, kemudian nanti baru terakhirnya sholat Idul Fitri. Nah, kalau paket-paket tadi bisa kita selesaikan dengan baik di bulan Ramadan ini, insya Allah kita nanti berhasil. La'allakum tattaqun minal aidin wal faidin. Kalau salah satunya ya kita lalaikan puasa dari tarawih atau mungkin puasa tarawih dikerjakan tapi tadarus Al-Quran tidak. Ya, sebab Ramadan itu juga disebut dengan syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran dia tidak kita baca. Infak sedekah. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah sholat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar kita manfaatkan, kita maksimalkan ibadah kita sehingga paket-paket dari ibadah Ramadan tadi dapat kita selesaikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu jemaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penunjuk perkenalan. Mau Bapak kok aja tamunya. Ya, untuk masuk ke musola Nurul Hidayah itu Bapak Ibu kalau sholat aku singgah lanjut dulu. Tapi kalau untuk ibadah Ramadan itu ya untuk penyampaian tausiah Ramadan baru kali ini. Itu pun tadi tamu tak diundang. Jadi tamu tak diundang. Ya, jadi kami sebagai pengganti dari Bapak Ustadz Dailan Nurdin, beliau tadi kurang sehat sehingga belum menelpon kami. Ya, bukan artinya Bapak Ibu aku tidak berminat ke situ, bukan itu. Ya, karena memang jadwal di Moko-Moko tidak perlu pakai Pak. Jadi kalau Ustadz ketemu kalau tidak. Nah, jadi nama Awaludin. Aku sempat dinas 6 bulan di KUA Perinjang, di KUA Balikanto, ya mulai dari Agustus 2020 sampai Desember 2020. Kemudian dipindahkan ke KUA Trastujam sampai kini Pak. Tapi dulu kan balik sampai Balikanto tidak tahu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mampu di bulan Ramadan makbul. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga dapat bertugas di wilayah mungkin 14 kota atau mungkin di Pinang dan sekitarnya. Ya Bapak Ibu, asalku dari Kambang ya, pesisir selatan. Betul, rancanya Pak, pesawat salah Pak. Betul sekali balik sekali ulang. Ya, anggotanya itu takwinya kalau bercampur kan betul. Soalnya
Makanya bagian di bawah itu biasanya bercampur. Nah, tadi aku karena bisik ada Pak Pengurus tadi, di situ banyak orang pasisir. Jadi yang asal dari Kambang, dusunnya pada Limumani Pak, masuk daerah Cepak ke dalam. Dasar kayak berusia Pak. Suku aku Kampai. Ayam lo orang Selentir, kebetulan, banyak orang Kampai sekarang. Ya. Dan aku dapat kenalan yang pertama itu di simpang simpang KUA itu Iwil Rian. Nah kebetulan juga pakai Cik dulu. Jadi beliau mungkin juga dari Kampai, Kampai. Kalau gaya aku gini Bapak Ibu di Selawat 1. Nah jadi di Selawat 1 KTN asal aku dari Kampai. Sama dia udah kita udah amin dengan saya. Baik, itu masuk pada tausiah kita, karena memang yang namanya tausiah Ramadan itu udah lama-lama banyak. Kita cuma berisi waktu sejenak. Jadi sebagai judul tausiah Ramadan kita pada malam ini, Ramadan bulan pembaharuan. Jadi Bapak Ibu, yang dikatakan pembaharuan itu adalah suatu perbuatan untuk memperbaharui. Jadi segala sesuatu itu harus diperbaharui, harus diperbaiki, harus disegarkan. Nah, melalui ibadah Ramadan apa saja yang perlu kita perbaharui kembali? Yang pertama yang harus kita perbaharui dengan bulan Ramadan adalah iman. Itu sangat penting sekali. Ya. Sebab iman kita itu Bapak Ibu yang tidur wayakus, iman kita manusia ada kalah bertambah, ada kalanya berkurang, yang pasang naik pasang turun. Nah, jadi iman awakku ada kalanya naik, ada pula saatnya turun. Dan bisa jadi Bapak Ibu di luar Ramadan iman awak itu mengalami penurunan kalau memang kurang diperhatikan, ya kurang diperhatikan. Bisa jadi mungkin orang banyak lalai, ya kok sembahyang banyak tembek kan gitu, ya. Kemudian untuk sholat sunnah juga mungkin mumpung di bulan Ramadan depan. Kalau di bulan Ramadan dan ke sunnah wajib saja banyak tinggal gitu. Nah, jadi di luar Ramadan iman awakku mengalami penurunan. Kadang-kadang iman awak lama, kadang-kadang iman awak bisa jadi dari lama tadi naik kepada sakit. Iman itu bisa sakit kan? Kalau tidak dia makan dan dia gigi, ya apalagi ditelantarkan, lama-lama iman itu bisa sakit. Ya, bapak bentuknya iman itu sakit kan? Apa saja yang berkenaan dengan ibadah aku tak ketujuh dia loh. Tidak tahu kalau mak dia sembahyang boleh. Itu sakit mencari Al-Quran saja, makanya kalau baca mencari saja merah mata. Ya. Yang kebaik sedekah, ya kadang-kadang disempatkan mana awak mungkin sempat mungkin datang para orang yang meminta bantuan pembangunan masjid, kadang-kadang juga dari belakang. Ya kadang-kadang jadi kata-kata yang lain, kata kasar segala macamnya. Itu mana sakit namanya. Dan ketika mendengarkan azan, cilik saja, ya tidak ada rasa gelisah. Nah itu harus waspada Bapak Ibu, menandakan keimanan kita sudah mulai tidak aktif. Ya kalau yang berkenaan dengan ketaatan kepada Allah tidak ada reaksinya, berarti iman kita tadi lah mulai keras, lah mulai sakit. Tidak juga segera duduk, ya tidak tobat awak, tidak banyak istighfar, tidak banyak bapak ibadah, bisa-bisa iman tadi itu Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Lama-lama iman tadi tidak diperhatikan, nyolah sakit dan duduk, bisa jadi saja iman tadi mati.
mati. Kalau nyolah iman wak mati, tidak boleh reaksi ya. Anzar tahu ablam tunjirhu la yu'minun. Ya, dia peringatan, dia nasihat, ya keagamaan, nyedakkan beriman, tidak diterima. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Iman itu peranu dia wakan. Buat tandanya peranu. Alun awak dilayangkan ke muka bumi, iman tadi dah dibisiakan pada roh awak yang berada di alam rahim. Wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa ashhaduhum ala anfusihim. Roh tadi ketika di alam rahim itulah dibisiakan di Allah. Kalimat tauhid. Jiwa awak tadi dah diminta persaksian. Wa ashhaduhum ala anfusihim, diminta ya Allah roh tadi sebelum disatukan dengan jasad, sebelumnya lahir kata dunia, itu tanduk penting iman. Tak bisa iman dipisahkan dengan tauhid. Orang bertauhid itulah yang disebut orang beriman. Kalau tauhid tidak ada di dalam dirinya, bukanlah orang yang beriman. Kemudian ketika nyelai kata dunia baru saja nyelai dari rahim ibu, lah dibisiakan puluh kalimat azab. Kan dia penting juga dibisiakan kalimat azab agar tidak lupa. Ketika di alam rahim tadi nyelai minta persaksian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika nyelai dibisiakan kalimat azab. Dan bila lain saatnya nanti iman kau perlu ya wak. Ketika awak sakratul maut, kalau iman tak kokoh, iman tak kuat, iman goyang, itulah alamat selesai awak. Karena yang dibutuhkan di situ adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang harus kita pegang, yang apalagi saat di sakratul maut lupa awak. Tak takana diinginkan dari keluarga, dibisiakan tandonya iman itu perlu. Andaikan ketika sakaratul maut tadi tidak sempat atau mungkin tak bisa membaca kalimat tadi, kalimat tauhid tadi, Bapak dan Ibu jemaah sholat isya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah mungkin ketika awak mati tadi su'il mati dalam keadaan akhir yang jelek, akhir yang buruk. Ketika awak lain mampu mengucapkan tadi, walaupun dibantu oleh keluarga tadi, dibisiakan dari anak-anak, lain bisa juga mengikuti, berarti keimanan tadi lain masih menyatu di dalam diri awak. Nah, Bapak dan Ibu jemaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melalui Ramadan ini itulah yang harus kita perbaiki kembali. Iman awak yang lama tadi, iman awak yang mulai turun, iman awak yang sakit tadi, kembali kita perbaiki dengan ibadah Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu jemaah sholat isya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iman itu sangat berharga, mahal harganya dibanding bintang berlian. Bapak jemaah Bapak dan Ibu, kalau ada di tangan kanan awak intan berlian, di tangan kiri awak mungkin awak pacik, mungkin saike rumput, kemudian intan berlian tadi dosa pacik rumput tadi kita ada kambing, mana yang pilih kambing awak? Rumput ya dah, lain intan berlian juga intan tadi di tangan kanan awak, rumput di tangan kiri. Dia ada ke kambing intan, dia ada rumput. Mana gede di kambing tu? Nah, yang gede rumput di kambing. Cukulah kalau kambing tadi yang bisa berpikir, intan yang tadi kalau dijual mungkin mahal, tapi dari segangan rumput tadi bisa juga dia, Pak. Mungkin kalau dibandingkan rumput panu busuk, Pak. Cuma kambing tadi tak terpikir itu dia pikirkan ketika itu apa? Parut. Nah dipikir dari kambing tadi parut. Walaupun intan yang berlian tadi mahal harganya, tapi dia tanpa ragu
paroi makanya rumpi jadul rumpi nanya makan dengan dia dulu. Jadi kalau ada di antara awak memikir paroi saja Pak, itu lasamu itu nampak juga jadul Pak. Nampak cuma memulai jadinya namanya apa ya Pak manusia. Kalau ada di antara awak yang manusia aku yang hidup Bapak Ibu paroi saja nanya di bawah pikiran atau lasamu jadul tadi itu. Makanya yang harus kita perjuangkan. Nah, dalam kehidupanku Bapak Ibu, keimanan jangan sampai kita abaikan. Iman inilah yang tetap akan menyatu di dalam diri kita sampai nanti ke alam barzakh. Marroh, bukan siapa Tuhanmu? Kalau tidak beriman, tidak bisa dijawab itu. Ketika hari berbangkit, kalimatul haqq wa 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Dengan kalimat itu kalimat yang hak, dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu pula kita mati. Wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin, dan dengan kalimat itu juga kamu dibangkitkan nanti di alam barzakh. Kan ya sulit kan? Cobalah kalau lalai, kalau keimanan ini tidak kita perhatikan dengan baik, mulai dari sakaratul maut sampai ke alam barzakh, sampai ke hari berbangkit, kita nanti sasek ya. Lalu kunci di Allah Subhanahu wa ta'ala kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Itulah kalimat yang hak ya. Mana kalimat yang hak? La ilaha illallah. Dengan itu kamu hidup, dengan itu pula hendaknya kamu mati. Wa bi'an nub'atsu insyaallah minal aminin, dan dengan kalimat itu juga nanti kamu dibangkitkan dari alam barzakh. Nah, maka dengan kehadiran bulan suci Ramadan, semakin banyak ibadah yang kita kerjakan, semoga nanti keimanan kita semakin kuat dan semakin taat, sehingga Bapak dan Ibu kita mempunyai pegangan yang sangat penting, yaitu keimanan yang kokoh. Dan keimanan inilah yang sangat berarti dalam hidup kita sampai nanti ke hari berbangkit dan ketika sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita perbaharui melalui ibadah Ramadan, yaitu bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Bagaimana cara mengakrabkan diri dengan Al-Quran? Banyak awak membaca Al-Quran. Awak mungkin tak kaki-kaki baca Quran lu lancar karena dapat dua pahala. Orang yang kaki-kaki tadi baca Quran Pak, alun lancar itu dua pahala juga. Nah, bagi kita yang lancar baca Quran, itu satu huruf dibalas 10 pahala. Ya, kullu harfin asyara hasanah. Setiap huruf yang baca dari Al-Quran tadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kebaikan. Nah, kalau kita baca di bulan Ramadan, setiap hurufnya dilipat gandakan oleh Allah sampai 60 kali lipat. Kalau tidak tahu baca Quran di bulan Ramadan, tidak tahu pada yang mengecek itu. Kemudian bagi kita yang telah membaca Al-Quran, barang seorang juga mungkin pahami maknanya. Tidak pandai buat menerjemahkan, ada Quran terjemahan. Kemudian kalau telah paham dengan maknanya tadi, kita amalkan dalam kehidupan awak Bapak Ibu. Mana yang perintah kita kerjakan, mana yang larangan kita tinggalkan. Banyak yang larangan yang kita kerjakan ini. Banyak ayat yang melarang. Di antaranya mungkin wala taqrabuz zina, wala taqulur riba. Tapi bagi kita ini sama data sawah di pematang lah. Dah jadi jawab larangan. Dah jadi baik di sana ya ekonomi buat nanya mau ke surga dari mana, walaupun itu dilarang dalam Al-Quran, tetap kita kerjakan. Ingat Bapak Ibu, itu tak ada di dunia saja. Ya, itu di dunia itu perabana kalamunya kan, sepanjang umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan Ramadan kita perbanyak baca Quran, kita akrabkan diri kita
dan Al-Quran juga akan memberikan syafaat ketika di yaumil qiyamah nantinya kepada orang-orang yang membacanya. Terakhir adalah yang harus kita perbaharui di bulan Ramadan ini, rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ladani dake jawaban. Cuman pertanyaannya, apakah awakku merasa dake kepada Allah? Tidak. Sebab ladani Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, jawab, aku ini dekat. Ya. Bagaimana dekatnya Allah dengan kita? Itu bagaikan urat leher, Pak. Urat leher itu di mana letaknya, Pak? Di bawah atau di dalam? Urat main itu di mana letak, Pak? Di dalam. Tapi tadi mana letaknya, Pak? Yang jadi Allah menggambarkan kedekatan Allah dengan hambanya bagaikan urat leher dengan kita. Ya, bahwa urat leher dakeknya, urat leher itu ada di dalam diri awak sendiri, tak ada yang di luar. Nah, kini awak sendiri merasakan atau tidak? Merasa dakek kepada Allah atau tidak? Bahwa caranya awak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ketaatan, ya, setiap ketaatan itu adalah satu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ketaatan kita, semakin dekat kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, setiap kemaksiatan itu satu langkah menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak maksiat, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang kita pilih, semakin dekat atau semakin jauh? Kalau awak ingin semakin dekat dengan Allah, taqarrub ila Allah, maka perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah waktunya di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan ibadah, kita perbanyak infak dan sedekah, kita tegakkan sholat-sholat sunat, kita perbanyak baca tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan semua itu dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat kami berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan, dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi